warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Andri Yurinta NIM 102180004, kemudian Fahmi Syahiruddin Akbar NIM 102180014, dan Kunni Durratur R NIM 102180055 pada mata kuliah Hukum Perusahaan mengenai persekutuan komanditer atau biasa kita sebut dengan CV. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari CV. Pengertian CV menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Purnamasari. CV merupakan salah satu alternatif badan usaha yang dapat dipilih oleh pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal terbatas. Kemudian menurut Wijayanti dan Widyaningsih bahwa persekutuan komanditer itu adalah suatu persekutuan yang menjalankan usaha bersama di mana didirikan oleh satu atau beberapa orang sekutu aktif dan satu atau beberapa orang sekutu pasif. Kemudian menurut Wijatno bahwa CV itu adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan di dalam perusahaan. Kemudian dalam pasal 19 KUHD bahwa CV itu adalah suatu persekutuan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruh pada satu pihak dan satu atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Nah, CV di sini merupakan suatu persekutuan yang didirikan seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dan barangnya kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, menurut Vernon mengemukakan bahwa secara garis besar CV itu dalam pengertiannya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu CV dari bentuk institusi atau badan usahanya, yaitu kelompok yang memberikan pengertian bahwa CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma. Kemudian yang kedua, CV dari sisi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian bahwa CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa CV atau persekutuan komanditer merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal terbatas yang berdiri karena adanya kerjasama antara dua orang atau beberapa orang yang bertanggung jawab penuh pada perusahaan dan orang yang memberikan pinjaman atau sekutu pasif. Dari sini dalam mendirikan CV itu terdiri dari dua orang yang dua sekutu aktif dan sekutu pasif yang saling bekerja sama. Nah, sekutu aktif itu adalah orang yang bertanggung jawab penuh pada perusahaan yang dia memberikan atau dia yang melakukan, mengerjakan usahanya tersebut. Sedangkan sekutu pasif itu orang yang memberikan modal atau orang yang memberikan pinjaman modal kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya Kunni Durratur NIM 1021855 akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis persekutuan CV. Persekutuan CV itu ada dua. Yang pertama ada sekutu komanditer. Nah, sekutu komanditer atau sekutu diam atau biasa disebut dengan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan atau inbreng dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut pasal 20 ayat 3 KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh pasal 20 ayat 2 KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja.
Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat oleh persekutuan. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada sekutu biasa. Sekutu biasa ini disebut atau biasa disebut dengan sekutu aktif, sekutu kerja atau sekutu komplementer. Sekutu biasa itu adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Nah, sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi kewenangan untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pendirian CV dan status hukumnya. Untuk mendirikan CV sama dengan PT, sama-sama dibutuhkan minimal 2 orang sebagai pendiri perseroan yang sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri CV harus warga negara Indonesia dan pemilikan perseroan 100% dimiliki pengusaha lokal. Keikutsertaan warga negara asing tidak diperbolehkan. Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Yang perlu dilakukan dalam pendirian CV pertama kali adalah menetapkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan dibuatnya akta otentik sebagai akta pendirian oleh notaris yang berwenang. Akta notaris kemudian didaftarkan di paniteraan pengadilan negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkependudukan. Adapun isi akta pendirian ada 13. Yang pertama adalah nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri. Yang kedua, keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV itu di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus. Yang ketiga, nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan. Yang keempat, mulai dan berakhirnya persekutuan komanditer. Yang kelima, klausul-klausul yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri. Keenam, pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal. 7. Pembentukan kas atau ruang dan CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka diberlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Kedelapan, pengeluaran satu atau beberapa sekutu dan wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan. 9. Maksud dan tujuan persekutuan komanditer. 10. Modal persekutuan komanditer. 11. Menunjukkan siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer. 12. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu. 13. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam pendirian CV ada 7 tahap, yaitu yang pertama, pembuatan akta pendirian oleh notaris yang berwenang. Kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Kelima, pendaftaran ke pengadilan negeri. Keenam, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketujuh, tanda daftar perusahaan atau TDP. Pada umumnya, status hukum CV dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum dan kekayaan para pendiriannya, tidak terpisahkan dari kekayaan CV.
Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dari kelompok kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.